Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Tukang rumah di dunia yang salah. Kadang, rejeki datang bukan dari langit, tapi dari dimensi lain. Parman dan Supri, dua tukang bangunan dari Dusun Kalisongo, terdesak oleh kebutuhan hidup. Saat malam ronda yang sunyi, mereka mendapat tawaran kerja dari seseorang bernama Pak Sardi, sosok ramah namun asing, yang mengatakan sedang mencari tukang untuk membangun rumah keluarganya di tempat jauh. Tanpa banyak tanya, mereka setuju. Diberangkatkan pagi-pagi dengan mobil tua penuh kabut dan aroma bunga kenanga. Mereka sampai di sebuah tempat yang tak masuk akal. Rumah-rumah besar berdiri di tanah tanpa fondasi. Langit selalu kelabu. Para pekerja lain tak pernah bicara. Dan lebih dari itu, bukan manusia. Meski banyak keanehan, pekerjaan berjalan. Sampai akhirnya, mereka bertemu tuan rumah yang terlalu ramah namun tak pernah berkedip. Dan menghadiri syukuran yang dipenuhi tamu-tamu tanpa wajah. 6 bulan di sana tak menyisakan luka, keringat, atau bahkan rambut yang tumbuh. Tapi saat mereka akhirnya pulang, dunia berkata lain. Baru 2 minggu berlalu, dan bonus yang mereka bawa tak bisa digunakan. Uang berubah jadi daun kering. Batu hitam pemberian Pak Sardi terus berdenyut seperti jantung. Dan ketika malam tiba, seorang anak kecil datang mengetuk, membawa pesan terakhir. Pak Sardi minta tolong. Rumahnya butuh tukang lagi. Tapi kali ini, gak bisa pulang. Udara malam di Dusun Kalisongo dingin dan sedikit berembun. Jam sudah lewat pukul 10 malam. Tapi Parman dan Supri masih duduk santai di pos ronda kecil yang berdiri di perempatan jalan tanah, di bawah pohon trembesi tua. 2 cangkir kopi hitam dingin, 1 bungkus rokok setengah habis, dan sepotong tempe goreng sisa sore tadi menjadi teman mereka malam itu. Lampu Petromax menggantung di atas kepala mereka. Mengayun pelan tertiup angin. Gusti Allah, 2 minggu ini gak ada kabar proyek sama sekali. Ya, Pri. Gumam Parman, menghisap rokok dalam-dalam. Supri mengangguk lemas. Iya, men. Yang katanya mulai renovasi masjid juga gak jadi. Yang punya rumah malah mudik keluar kota. Katanya dana belum cair. Parman mendengus, menendang kerikil kecil di bawah kakinya. Kalau begini terus, anakku bisa makan batu. Pekerjaan makin sepi, saingan makin banyak. Kadang kepikir, apa kita buka warung aja ya? Supri tertawa kecil, getir. Warung butuh modal, men. Kita MAH gak punya apa-apa, selain tangan dan punggung. Hening sebentar. Angin malam merayap pelan di sela-sela dinding bambu. Sesekali terdengar suara burung malam, atau gesekan ranting yang terinjak sesuatu. Malam itu biasa saja. Sampai tiba-tiba, seseorang muncul dari arah jalan setapak. Langkahnya pelan, teratur. Pria itu tinggi, berkemeja putih kusam, celana kain panjang, dan membawa lampu senter tua di tangan kirinya. Wajahnya samar dalam cahaya, tapi tampak senyumnya yang tipis. Parman dan Supri sontak duduk tegak. Refleks. Assalamualaikum. Sapa pria itu pelan. Waalaikumsalam. Jawab Parman cepat, sedikit tegang. Cari siapa, Pak? Pria itu mendekat. Senter di tangannya bergoyang pelan, menciptakan bayangan aneh di tanah. Saya dengar di dusun ini ada tukang bangunan yang sedang kosong kerja. Namanya Parman dan Supri. Betul, bukan? Parman dan Supri saling pandang. Iya, Pak. Itu kami berdua. Kenapa ya? Tanya Supri hati-hati. Pria itu tersenyum lebih lebar. Lalu duduk di tepi pos ronda tanpa diundang. Nama saya Sardi. Saya sedang cari orang buat bantu bangun rumah. Rumah besar. Untuk keluarga jauh saya. Tempatnya memang agak jauh. Tapi semua ditanggung. Makan, tempat tinggal, alat, semua disiapkan. Bayarannya juga insya Allah lebih dari cukup. Supri menelan ludah.
Loh, rumahnya di mana, Pak? Maksudnya, kalau terlalu jauh. Jauh dari kota. Tapi bukan tempat berbahaya. Tenang saja, jawab Pak Sardi cepat. Parman mengerutkan kening. Kerjanya kapan, Pak? Kalau bisa berangkat besok pagi. Supaya pas. Masih ada beberapa orang lain juga yang saya ajak kerja. Tapi saya butuh 2 orang yang bisa mimpin. Matanya menatap tajam ke arah mereka berdua. Dan saya rasa, kalian berdua cocok. Biasanya, Parman dan Supri sangat selektif soal pekerjaan. Tapi malam itu, ada sesuatu dalam suara Pak Sardi yang sulit ditolak. Mungkin karena rasa lapar. Mungkin karena keputusasaan. Atau mungkin karena memang takdir sudah memanggil. Berangkat dari sini jam berapa, Pak? Tanya Parman akhirnya. Pak Sardi berdiri, membetulkan senter di tangan. Jam 5 pagi. Saya jemput langsung pakai mobil. Bapak tinggal bawa baju seperlunya. Alat gak usah. Di sana semua lengkap, termasuk pekerja tambahan. Ia menoleh sekali lagi ke arah jalan setapak. Kalau bapak-bapak setuju, besok kita mulai perjalanan. Kemudian ia berjalan pergi begitu saja, kembali ke gelap malam. Tak ada suara mesin, tak ada suara langkah menjauh. Hanya bayangannya yang memudar di telan kabut tipis. Parman dan Supri terdiam cukup lama. Akhirnya Supri berkata lirih, "Men, tadi dia bilang dari mana?" "Entah," jawab Parman. "Tapi tawarannya terlalu bagus untuk dilewatkan." Dan malam itu, mereka tak tahu bahwa mereka baru saja menyanggupi pekerjaan bukan dari dunia yang biasa. Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara di dusun Kalisongo menggantung berat. Seperti bernapas pun harus hati-hati. Suara ayam yang biasa riuh justru hanya terdengar 1-2 kali. Seolah mereka pun tahu hari itu akan berbeda. Parman dan Supri sudah siap sejak subuh. Mereka hanya membawa tas kecil berisi pakaian secukupnya, sabun, dan 2 botol air minum. Di luar rumah Parman, mereka duduk menunggu. Tepat jam 5, sebuah mobil tua berwarna hitam legam muncul dari arah jalan kecil yang tidak biasa dilewati kendaraan. Mobil itu seperti mobil kuno tahun 80-an, jenis station wagon, dengan kaca yang tertutup tirai tipis dari dalam. Asap putih tipis keluar dari sela-sela pintunya, beraroma bunga kenanga yang menyengat. Mobil berhenti di depan mereka. Pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Dan di dalam, Pak Sardi duduk sambil tersenyum. "Ayo, kita jalan." Mereka masuk ke dalam kabin mobil. Joknya empuk, tapi terlalu dingin. Kabin luas, meski dari luar mobil tampak sempit. Supri sempat melirik jam tangannya. Pukul 5.12. Begitu mobil berjalan, kabut langsung menutup semua pandangan luar. Tak ada suara kendaraan lain. Tak ada suara burung. Bahkan suara mesin mobil pun nyaris tak terdengar. Pak Sardi tak banyak bicara. Hanya sekali-sekali bertanya, "Sudah sarapan? Istri di rumah sehat?" Parman dan Supri menjawab sekenanya. Tapi dalam hati, keduanya merasa aneh. Karena perjalanan sudah lebih dari 2 jam. Tapi tak ada jalan yang dikenali. Tak satu pun tanda kota, desa, atau perkampungan. Hanya jalan setapak berliku, kabut, dan pohon-pohon besar yang tampak seperti menonton. Jam di tangan Supri macet di pukul 6.1. Jarum detik tak bergerak. Mobil akhirnya berhenti. Mereka turun. Aroma bunga semakin kuat. Udara tak panas, tak dingin, tapi seolah kosong. Yang mereka lihat di depan adalah hamparan lahan luas, dengan sebuah bangunan besar berbentuk joglo yang sedang dibangun. Di sekelilingnya berdiri beberapa rumah panggung dari kayu tua. Tapi tak ada tiang listrik, tak ada kabel, tak ada suara ayam, tak ada jejak kehidupan biasa. Langit di atas mereka selalu abu-abu, meski tak mendung, dan matahari tak tampak. Sampai, kata Pak Sardi, mereka disambut oleh 5 pekerja lain. Semuanya lelaki dewasa. Pakaiannya bersih. Wajah mereka ramah. Tapi ada yang aneh. Wajah mereka sangat simetris.
Bibir mereka tipis, nyaris tak punya garis senyum. Kulit mereka bersih, terlalu bersih, seperti tak pernah kena matahari, tak pernah digigit nyamuk. Yang paling mengganggu, mereka tak berkeringat, padahal mereka sedang mengangkat kayu berat dan batu bata. Parman dan Supri saling lirik. Saat disapa, mereka menjawab, tapi hanya sepatah dua patah kata. Tak pernah bertanya balik, tak pernah tersenyum. Namanya siapa, Mas? Tanya Supri ke salah satu pekerja. Darno. Jawabnya pendek. Orang mana? Sini. Udah lama kerja di sini. Darno menoleh. Matanya kosong. Sudah sebelum kamu. Siang harinya, mereka makan bersama di sebuah pendopo. Makanan sudah tersaji. Nasi, sayur, lauk, semuanya lezat dan tampak segar. Tapi tidak ada asap dari makanan. Tidak ada aroma khas tumisan atau gorengan. Dan tidak ada kompor atau dapur yang terlihat. Semua sudah tersedia di meja panjang. Disajikan oleh seseorang yang tidak pernah bicara, hanya membungkuk pelan. Pak Sardi duduk paling ujung, tersenyum sambil berkata, "Silakan, makan saja sepuasnya. Di sini, semua cukup. Yang penting kerja selesai." Parman dan Supri mulai makan. Dan anehnya, mereka memang merasa kenyang, tapi tidak mengantuk, tidak lesu. Tidak mengeluarkan sendawa. Tubuh mereka tidak terasa hidup, tapi tidak pula lelah. Parman dan Supri bekerja seperti biasa, seolah tidak ada yang salah. Setiap pagi, saat mereka keluar dari kamar masing-masing, alat kerja sudah tersedia. Gergaji, peluk, semen, batu bata, semua tertata rapi. Tapi mereka tidak pernah melihat siapa yang menatanya. Tidak pernah melihat truk material. Tidak pernah melihat suara mesin. Tidak pernah mendengar satupun percakapan tentang logistik. Kayak tempat ini gak pernah kehabisan barang, gumam Supri suatu pagi, mengangkat 2 kantong semen yang terasa ringan di punggungnya. Parman mengangguk, meski matanya memperhatikan satu hal, kantong semen itu tidak berdebu. Hari-hari di tempat itu terasa tidak biasa. Matahari seperti menggantung terlalu lama di langit. Sore datang tanpa senja. Malam tiba-tiba tiba, seperti lampu dimatikan. Parman pernah mencoba melihat jam tangannya. Tapi setiap kali ia menoleh ke pergelangan tangan, jarumnya selalu menunjukkan pukul 12. Pukul 12 siang. Selalu. Entah itu pagi, sore, atau malam. Supri tidak punya jam. Tapi tubuhnya juga mulai kehilangan irama alami. Ia tidak tahu kapan lapar, tidak tahu kapan mengantuk, tidak tahu kapan harus istirahat. Dan anehnya mereka tidak merasa capek. Tubuh mereka tetap ringan. Punggung tidak pegal. Tangan tidak lecet. Parman sempat bercanda. "Kita ini kerja atau mimpi, ya?" Tapi Supri tidak tertawa. Beberapa kali dalam seminggu, mereka diminta makan malam bersama di pendopo besar. Tuan rumah, seorang lelaki tinggi, berjubah putih, bersarung halus, dan selalu memakai peci hitam, datang dengan tenang. Senyumnya ramah, suaranya lembut. "Silakan makan. Jangan sungkan. Di sini, tamu dihormati." Makanan disajikan banyak, nasi hangat, lauk-lauk, sayur yang harum. Tapi tidak pernah panas. Uap tidak pernah terlihat. Dan rasa semua makanan enak. Tapi anehnya tidak bisa diingat. Rasa pedas tidak terasa pedas. Rasa asin tidak terasa asin. Tapi mereka tetap mengunyah dan menghabiskan. Dan tuan rumah tidak pernah makan. Hanya duduk dan menonton. Malam hari, setelah makan, Parman duduk di tangga depan bangunan utama. Ia merokok, sendirian, memandangi langit yang selalu kelabu. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada angin. Tiba-tiba seseorang duduk di sebelahnya. Salah satu pekerja lain, lelaki muda bernama Giman, yang tidak banyak bicara selama ini. Malam itu Giman pelan-pelan membuka suara. "Mas Parman, kalau suatu hari nanti sampean lihat jalan yang bentuknya beda,
yang seperti ngilang masuk ke balik pohon. Jangan ikuti. Meskipun kalian pikir itu jalan pulang. Parman menoleh. Loh, maksudnya apa? Giman menunduk. Di sini banyak jalan, Mas. Tapi gak semua buat manusia. Parman ingin bertanya lagi. Tapi Giman berdiri dan masuk ke dalam rumah. Dan esok paginya, Giman tidak ada. Kamar tidurnya kosong. Pakaiannya hilang. Tidak ada yang menyebut namanya. Bahkan Pak Sardi pun berkata, "Siapa? Di sini dari awal cuma berenam." Parman dan Supri saling pandang. Mereka tahu, Giman memang ada. Tapi sekarang tidak. Sudah entah berapa lama mereka tinggal dan bekerja di tempat itu. Hari-hari berjalan tanpa rasa. Tidak ada kalender. Tidak ada suara adzan. Tidak ada waktu. Namun suatu pagi, saat Parman sedang mengecek rangka tiang depan bangunan utama, ia menyadari sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Bangunan itu tidak menjejak tanah. Parman jongkok, memeriksa bagian bawah lantai kayu yang sudah mereka pasang 2 minggu lalu. Ia iseng menyelipkan potongan kayu pengganjal agar permukaan lebih rata. Namun saat ia menjatuhkan palu kecil secara tak sengaja, benda itu tidak langsung jatuh ke tanah. Palu menghilang di bawah rongga gelap. Dan tidak ada suara benturan. Ia merangkak mendekat. Dari celah-celah lantai, ia melihat ke bawah. Tanah tidak tampak. Bayangan tak terlihat. Hanya kekosongan abu-abu seperti kabut pekat. Parman perlahan mundur. Tengkuknya dingin. "Pri, ini bangunan ngambang," bisiknya kemudian. Hari itu, Supri mendapat tugas memasang engsel pintu utama. Setelah selesai, ia mencoba menguji arah bukaannya. Pintu terbuka dan menunjukkan sebuah ruangan kecil yang penuh perabot tua. Ia menutup kembali. Saat dibuka kedua kalinya, ruangan itu hilang, digantikan lorong panjang tanpa ujung. Ketika dibuka ketiga kali, hanya tampak tembok merah gelap dan lukisan wajah seseorang. Matanya bergerak. Supri langsung mundur. Ia memanggil Parman, tapi saat pintu dibuka bersamanya, yang mereka lihat hanyalah ruang kosong biasa. "Tadi bukan ini, men," gumam Supri, suara gemetar. Di malam hari, saat para pekerja sedang membongkar rak tua untuk diganti, terdengar suara yang membuat semua berhenti bekerja. Tawa bayi, pelan, tapi nyata. Tawa itu datang dari dalam tembok. Seperti ada bayi yang tertanam di sana. Tertawa, bahagia, tapi tak pernah menangis. Supri menatap tembok itu lama, dan saat mendekat, ia tempelkan telinganya. Dan saat itu pula, suara tawa berubah menjadi suara napas berat. "Keluar!" Ia terpental ke belakang. Tapi para pekerja lain hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan kerja seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, seorang pekerja bernama Lanang membanting palu terlalu keras saat menancapkan paku di lantai atas. Paku menghantam kuat dan tiba-tiba terdengar jeritan nyaring. Jeritan itu bukan dari manusia biasa, seperti suara perempuan yang kesakitan, tapi berasal dari dalam lantai. Lanang menjatuhkan palunya. Wajahnya pucat. Namun Pak Sardi yang muncul beberapa detik kemudian hanya berkata, "Hati-hati, Mas Lanang. Di bawah itu, bagian rumah yang lama. Jangan ganggu. Lanjutkan saja." Lanang tak bicara sejak hari itu. Dan 2 hari kemudian, ia hilang. Parman dan Supri mulai merasa mereka satu-satunya yang merasa aneh. Para pekerja lainnya tetap diam. Tidak bertanya. Tidak bergurau. Tidak terlihat capek. Setiap malam, mereka makan bersama. Tapi tak ada yang bicara soal apa yang mereka alami. Pak Sardi tetap tersenyum, tetap tenang. Dan jika ditanya tentang hal-hal ganjil itu, di tempat ini, yang penting pekerjaan selesai. Soal suara-suara, biarkan saja. Namanya juga rumah tua, ya kan? Parman mulai susah tidur. Supri mulai berbicara dalam tidur. Dan bangunan itu, pelan-pelan seperti hidup. Tangga bergeser tempat. Pintu mengarah ke arah yang berbeda. Dan kadang rumah itu bernafas.
Sudah lebih dari sebulan, setidaknya menurut perasaan mereka, Parman dan Supri bekerja di tempat itu. Tapi waktu tidak pernah terasa pasti. Kalender tidak ada. Jam dinding tidak pernah bergerak. Dan cuaca tidak pernah berubah. Namun suatu sore, setelah selesai mengangkat material ke lantai atas, Pak Sardi datang membawa kabar baru. Besok malam, kita ada selametan kecil. Tuan rumah ingin semua pekerja hadir. Gak lama kok, cuma syukuran saja. Parman dan Supri hanya mengangguk. Mereka sudah terbiasa mengikuti semua arahan. Tapi malam itu, mereka bertemu dengan orang yang selama ini hanya mereka dengar lewat cerita. Parman dan Supri dijemput menjelang maghrib. Mereka dibawa ke bagian dalam rumah utama, ruangan yang selama ini terkunci. Ruang tamunya besar, lantainya dari marmer kehijauan, dan langit-langitnya tinggi, dihiasi ukiran bunga yang terus berulang tanpa jeda. Di tengah ruangan, berdiri seorang lelaki tinggi, berumur sekitar 50-an, mengenakan sarung putih bersih, baju koko, dan peci hitam. Ia tersenyum lebar. Senyumnya terlalu lebar. Ini ya, Parman dan Supri, katanya dengan suara tenang. Bagus, kerjaan kalian rapi. Saya senang. Mereka menjabat tangan lelaki itu. Tangannya dingin, licin, seperti kulit yang tidak bernapas. Saya ini cuma pemilik tanah, bukan siapa-siapa, lanjutnya sambil tertawa kecil. Tapi rumah ini memang butuh tukang yang bisa diandalkan. Saya senang kalian betah di sini. Parman membalas senyum, sopan. Tapi Supri tidak bisa menatap mata pria itu lama-lama, karena mata itu tidak pernah berkedip. Sama sekali, tuan rumah, yang tidak pernah menyebutkan namanya, mengundang mereka berdua untuk hadir dalam acara syukuran rumah keesokan malamnya. Hanya para pekerja yang diundang. Biar rumah ini cepat jadi bagian dari kami. Kalian tamu kehormatan. Nanti disiapkan kamar khusus. Malam itu mereka kembali ke kamar masing-masing, dengan kepala penuh tanya. Supri tidak bisa tidur. Ia mulai mencatat di belakang pintu, jumlah hari, tanggal dugaan, dan mimpi-mimpi yang ia alami. Sementara Parman mulai merasa nyaman. Terlalu nyaman. Orangnya baik, gak pelit, makan cukup, tidur enak, gak dikejar waktu, katanya. Tapi Supri tidak menjawab. Ia hanya memeluk tubuhnya sendiri, memandang lantai yang seolah bernafas perlahan. Malam itu datang. Mereka dibawa ke pendopo utama. Terdapat meja panjang, makanan banyak, lampu gantung kuning redup, dan puluhan tamu sudah duduk berjajar. Semua mengenakan jubah putih yang menjuntai hingga lantai. Parman dan Supri duduk di bagian tengah. Para pekerja lain juga hadir. Pak Sardi berdiri, memberi salam singkat. Selamat malam. Kita berkumpul untuk menghormati tuan rumah dan semua yang tinggal di sini. Lalu majikan rumah itu muncul. Duduk di ujung meja, tersenyum lebar. Kemudian, Supri sadar sesuatu. Ia menoleh ke tamu-tamu di kanan kiri. Semua tamu tidak punya wajah. Bukan ditutup, bukan disamarkan. Tapi memang tidak ada. Hanya permukaan kulit halus di depan kepala. Tidak ada mata. Tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya garis pipi dan alis samar. Dan mereka duduk tegak, seperti boneka yang menunggu aba-aba. Supri ingin berdiri, tapi Parman menarik tangannya pelan. Jangan heran, kita tamu di sini. Jangan bikin gaduh. Suara Parman pelan, tapi datar, terlalu datar. Supri menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa Parman bukan Parman. Setelah syukuran, Pak Sardi datang ke kamar mereka. Mulai besok, mohon tidak keluar kamar setelah maghrib. Bukan apa-apa, biar nyaman aja. Ada hal-hal yang gak cocok dilihat malam hari. Ia tersenyum pelan, lalu menghilang ke lorong. Supri tak bisa tidur malam itu. Ia mendengar langkah kaki di atap, suara desisan dari dalam lemari, dan detak jam yang berjalan mundur. Sementara Parman tidur dengan senyum di bibirnya. Akhirnya,
Rumah itu selesai. Dari luar, tampak megah. Bangunan besar bergaya joglo, dengan sayap kanan dan kiri yang memanjang. Tiang-tiang kayu jati mengkilap, pintu ukiran, atap bertumpuk 3 lapis. Semuanya tampak sempurna. Tapi Parman dan Supri merasa terlalu cepat. Menurut perasaan mereka telah bekerja 6 bulan penuh. Bangun pagi, kerja, istirahat, tidur. Siklus berulang tanpa batas. Tapi saat berdiri di depan bangunan megah itu di hari terakhir, Parman tiba-tiba berkata, "Pri, rambutmu gak panjang-panjang ya?" Supri menoleh. Dan memang benar. Rambut dan kuku mereka tidak berubah sedikit pun. Tidak tumbuh, tidak berkurang, tidak rontok. Tubuh mereka seperti dibekukan. Hari terakhir itu tenang. Tak ada upacara, tak ada perayaan. Hanya Pak Sardi yang datang ke kamar mereka sore-sore, sambil membawa 2 kantong kain bludru hitam dan sebuah kotak kayu kecil berukir aneh. "Ini untuk kalian berdua. Sebagai rasa terima kasih dari tuan rumah. Bayaran kalian dan sedikit tambahan." Supri menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Rasanya berat. Di dalamnya terdengar bunyi koin, bukan uang kertas. Parman membuka kotaknya pelan. Isinya hanya 1 batu kecil hitam mengkilap, sebesar telur puyuh. Tapi batu itu hangat di tangan, seperti berdetak perlahan. "Jangan dibuka di jalan," kata Pak Sardi tenang. "Tunggu sampai di rumah. Biar berkahnya pas." Mobil yang menjemput mereka adalah mobil yang sama. Hitam, berdebu, dengan aroma bunga kenanga yang lembut dan menusuk. Tak banyak bicara di dalam mobil. Kabin tetap sunyi. Jendela tetap tertutup tirai. Dan seperti saat berangkat dulu, waktu menghilang. Supri sempat tertidur. Dan saat terbangun, mobil berhenti di jalan berbatu, tepat di pinggir dusun Kalisongo. Parman melongok keluar. Jalan itu familiar, tapi ada yang aneh. Langit terlalu cerah, suara ayam terlalu nyaring, udara terlalu hidup. Seolah mereka baru keluar dari ruangan tertutup bertahun-tahun. Mobil pun langsung pergi, tanpa suara mesin. Mereka berdiri di pinggir jalan, sepi. Dan ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, barulah keanehan paling besar dimulai. Mbak Surti, istri Supri, langsung berteriak histeris saat melihat suaminya berdiri di depan rumah. "Supri! Astagfirullah! Pri! Dari mana aja?" Supri bingung. "Kerja, Bu. Rumah besar itu di luar kota." Tapi istrinya sudah menangis. Dan tidak lama, warga datang berkumpul. Ternyata, sejak kepergian mereka 2 minggu lalu, Parman dan Supri menghilang tanpa kabar. Tak bisa dihubungi, tidak kembali, bahkan tidak ada jejak mereka keluar kota. Laporan sudah masuk ke Polsek, dicari ke proyek-proyek sekitar, bahkan dikirimkan ke grup komunitas tukang antar kota. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Dan kini, mereka kembali. "Kalian bilang kerja 6 bulan. Tanya Pak RT tak percaya. Tapi di sini baru 2 minggu. Itu pun seminggu terakhir kalian dianggap hilang." Supri masuk ke kamar. Ia menatap wajahnya di cermin. Sama, tapi matanya lebih dalam. Ia membuka kantong hitam yang diberikan Pak Sardi. Isinya penuh kepingan koin logam emas, bertuliskan huruf yang tidak ia kenali. Koin itu bersinar, tapi tidak terpantul di cermin. Sementara Parman menyimpan batu hitam itu di bawah bantal. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Karena setiap kali memejamkan mata, ia melihat pintu rumah besar itu terbuka, dan seseorang berdiri di ambangnya. Sudah seminggu sejak Parman dan Supri pulang. Dusun Kalisongo kembali tenang, secara lahir. Tapi batin Parman dan Supri tidak demikian. Setiap malam, mimpi-mimpi ganjil datang, menyusup ke dalam tidur, membawa bayangan rumah besar dan suara yang tak pernah bisa dijelaskan. Suara dari dalam air. Supri bermimpi lagi malam itu. Ia berdiri di depan rumah joglo itu, yang kini tenggelam separuh di dalam kabut. Pintu terbuka pelan, dan dari dalam terdengar suara yang memanggil namanya.
tapi seperti berasal dari dalam air. Supri, pekerjaanku belum selesai. Ayo pulang. Ia terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi bantal. Jendela kamarnya berembun, meski malam tak hujan. Dan di balik tirai, ia melihat siluet Pak Sardi. Diam berdiri. Senyumnya samar. Matanya hitam tak berujung. Sementara itu, Parman, yang sejak awal tampak lebih tenang, mulai merasakan perubahan lain. Ia tidak pernah membuka kotak kayu pemberian Pak Sardi. Sampai malam itu, entah kenapa, ia seperti didorong untuk membuka. Perlahan, ia lepaskan tutup ukiran kayu yang berbau dupa itu. Di dalam, tergeletak batu hitam kecil, seukuran telur puyuh. Diam. Lalu, berdenyut. Dek, dek, dek. Seperti jantung hidup. Tapi tidak berasal dari manusia. Parman langsung menutup kotaknya. Tapi batu itu tetap berdetak. Bahkan, makin keras, makin cepat. Keesokan harinya, Supri mencoba memakai uang dari kantong kain hitam untuk belanja ke warung Bu Ijah. Ia menyerahkan koin emas ke pemilik warung. Bu Ijah menatapnya heran. Loh, ini apa, Pri? Daun kering. Supri menatap tangannya. Koin emas tadi telah berubah jadi sehelai daun coklat yang renyah dan rapuh, hancur saat disentuh. Ia coba lagi di warung lain. Sama, uang itu tidak berlaku di dunia manusia. Sementara Parman hanya menyimpan kantong uang dan kotak kayu itu di atas lemari. Tapi ia tahu, batu itu memanggil. Beberapa orang tua di kampung menatap mereka dengan tatapan beda. Mbah Nur, seorang dukun urut yang sudah lama tinggal di dusun, hanya berbisik saat Parman lewat. Kalau sudah terima bonus dari mereka, berarti setengah kakimu bukan di sini lagi. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Kabut menyelimuti jalanan kampung. Supri dan Parman duduk berdua di beranda rumah Supri. Diam, tak saling bicara. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki kecil. Dari jalanan, muncul seorang anak kecil berpakaian lusuh. Rambutnya menutup sebagian wajah. Ia berdiri di depan mereka tanpa ekspresi. Anak itu membuka mulutnya dan berkata pelan, "Pak Sardi minta tolong. Rumahnya butuh tukang lagi. Tapi kali ini, gak bisa pulang." Lalu ia menghilang, lenyap di telan hujan dan kabut, seolah tak pernah ada. Parman dan Supri menatap kosong ke depan. Tak ada yang mereka ucapkan. Karena dalam hati, mereka tahu, mereka akan pergi. Entah kapan, entah bagaimana. Tapi panggilan dari rumah itu tidak pernah selesai. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.